Kita lanjutkan kajian kita Ibu-ibu sekalian yaitu membahas 50 nasihat untuk para wanita. Kemarin telah sampai ke nasihat yang ke-18 ya. Sekarang kita masuk ke nasihat yang ke-19. Ihdari hafizakillah min huduri majalisis su' wal ikhtilati bi ahliha wasari'i ra'akillah ila majalisis fadilati wal khair. Waspadai oleh kamu, wahai para wanita, ya, untuk menghadiri majelis-majelis yang buruk. Apa sih majelis yang buruk tuh Ibu? Contohnya majelis ghibah. Ya kalau misalnya kita ibu-ibu lagi sibuk ngomongin orang, ngomongin fulan, jangan duduk di situ. Ya. Kenapa? Karena itu majelis yang buruk, Ibu. Diamnya kita di situ, saya kan nggak ikut ghibah. Iya, kamu diam kan? Iya, tapi hati saya mengingkari. Tidak bisa. Diamnya kita di situ berarti sama dengan setan bisu. Ya. Imma kita mengingkari atau kita pergi. Makanya Allah mengatakan wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila kamu melihat ada orang-orang yang tenggelam, ya, memperolok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara dalam pembicaraan yang lain. Jadi Ibu, ya, kita ini jangan membiasakan diri duduk di majelis yang buruk. Yang di situ majelis yang digibah, ya, para penuntut ilmu, digibah para asatidzah, digibah manusia. Waduh, bahaya, Bu. Apalagi majelis yang buruk, Bu. Majelis, ya, yang di situ ibu-ibu sekalian diedarkan arak. Majelis yang di situ juga ibu-ibu sekalian dikaji kitab-kitab yang sesat. Majelis ibu-ibu sekalian ya, yang di situ diperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu majelis-majelis yang buruk. Tidak diperkenankan kita untuk duduk di majelis-majelis yang buruk seperti itu ibu-ibu sekalian. Wasari'i ra'akillah ila majalisil fadilati wal khair. Kebalikannya, wahai para wanita, segeralah kamu untuk mengunjungi majelis-majelis yang baik. Ya, majelis yang di situ dikaji ilmu, majelis yang di situ ibu-ibu sedang berbicara tentang dakwah, majelis yang di situ memang menambah keilmuan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah. Ya itu penting Ibu, ya. Karena terkadang maaf-maaf saja Bu, ya. Kita terkadang banyak melihat ibu-ibu ini sibuk ngomongin orang, sibuk ngomongin tetangga, sibuk ngomongin fulan bin fulan, sibuk ngomongin alan wa falan. Aduh, yang dia nggak takut kalau mulutnya itu kelak pada hari kiamat menyebabkan ia masuk ke dalam api neraka. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Wahal yakubbun nas ala manakhirihim au ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia yang ditelungkupkan oleh Allah ke dalam api neraka akibat daripada hasil lidah-lidah mereka. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, jauhi majelis-majelis yang buruk itu. Nasihat yang ke-20. Idza jalasti majlisan wahdaki aw ma'a ba'di akhawatiki falyakun dzikrullah daiman ala alsinatikunna hatta tarji'na bil khairi wa tahdhaina bil ajr. Kalau kamu duduk di satu majelis, ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, jangan lupa itu majelis dihiasi dengan zikir. Jangan lupa itu majelis Ibu, majelis ngobrol misalnya, ya, ibu-ibu lagi ngerujak bareng-bareng, yuk ngerujak bareng-bareng, ngobrol ngalor ngidul biasanya tuh Bu. Iya.
Maka kata beliau, jangan lupa untuk dihiasi dengan zikir. Kenapa begitu? Ya masa kita lagi ngobrol disuruh zikir, Ustadz? Bukan begitu, Ibu. Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tirah. Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah." Siapa yang duduk di sebuah tempat duduk yang ia tidak menyebut padanya nama Allah, kecuali akan menjadi kekurangan pada hari kiamat. Dan siapa yang berbaring di sebuah tempat tidur, ia tidak menyebut nama Allah, kecuali itu menjadi kekurangan bagi dia pada hari kiamat. Bahkan kata Rasulullah, wa ma qa'ada qaumun fi wa ma jalasa qaumun fi majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala wa la yusalluna 'alan nabi illa qamu 'ala mithli ijifati himar. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk ngobrol-ngobrol, di situ tidak menyebutkan zikir kepada Allah, tidak juga bersalawat untuk Rasulullah. Kecuali mereka berdiri dari majelis itu, kata Rasulullah, ya lebih buruk daripada bangkai keledai. Ibu kalau kita duduk-duduk ya, ibu mau ngomongin apa ya silahkan aja, masalah dunia asal jangan gibah. Ibu sambil ngerujak sama teman-teman, ayo kumpul ngerujak yuk, ngerujak. Ingat lisannya dijaga. Ya. Kalau ada orang yang udah mulai ngomongin si fulan, si alan, udah jangan ngomongin yang itulah, itu nggak boleh, haram. Ya. Tapi ingat juga diselingi dengan mengucapkan Masya Allah. Ya, kita ucapkan Alhamdulillah ketika kita mendengar rasa senang. Ketika kita merasa kagum dengan seseorang, kita ucapkan Subhanallah. Ya barakallahu fi, semoga Allah memberkahi dia. Jadi majelis kita itu Ibu ya tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini Bu ya. Wa idza aradtil qiyam minal majlis fala tansai an taquli. Kalau kamu sudah selesai, ya udah selesai nih di majelis ngobrol, udah mau pada bubar, yuk pulang yuk. Jangan lupa baca ucapan doa kafarat majelis. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu jangan lupa tuh. Iya. Supaya apa? Supaya doa ini, Bu, menggugurkan dosa-dosa kita selama dalam majelis. Karena terkadang ibu-ibu ya, di dalam majelis itu kita banyak bicara ini, bicara itu, bicara ini. Biasanya sih ya, orang yang paling banyak bicara, paling banyak salahnya. Makanya diriwayatkan dari ya asar dari salafus soleh ya, man kathura kalamuhu kathura yasaqatuhu. Siapa yang banyak bicaranya, pasti banyak salahnya. Maka dari itu ya kita ketika di majelis ngobrol tuh hati-hati deh Bu. Ya asyik ngomongin, ya asyik ngobrol, tapi kosong dari zikir kepada Allah. Nasihat yang ke-21. Tahiri ukhtil muslimah majlisaki minal ghibati wan namimah. Imtithalan li amrillahi wa khawfan min iqabihi fa innaha minas sifatil mardhulati wal akhlaqil mamqutah. Sucikan tempat majelis ngobrolmu itu dari ghibah dan mengadu domba. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka praktekkanlah perintah Allah itu. Ya khawatirlah akan adab Allah. Karena itu termasuk akhlak yang tercela, Ibu. Ya. Jadi kalau kita duduk-duduk ngobrol sama teman-teman, usahakan semaksimal mungkin Ibu kita saling menasehati, Ibu. Iya. Jangan punya teman, Bu, kalau kita lagi ngomong kebenaran dicuekin. Tapi kalau kita ngomong kebatilan malah disorakin, Masya Allah, biar tambah semangat gitu. Hati-hati Ibu sekalian. Makanya ya kita ini sesama muslimah, ibu-ibu sesama muslimah,
kalau duduk bareng tuh harus ada tanasuh, saling menasihati, tawasaw bil haq, ya saling berwasiat tentang kebenaran. Ya. Nasihat yang ke-22, idza badara min ihdal hadirati kalimatun nabiyatun aw khata'un fa inna min wajibiki nushu laha ba'da insirafiha minal majlis bikalamin latifin wa uslubin tayyibin. Ibu, kalau kita lagi ngobrol nih Bu ya, di majlis ngobrol ya, sambil ngerujak bareng, sambil makan mie ayam bareng, pasti Ibu ngobrol-ngobrol sana sini. Tahu-tahu misalnya teman kita mengucapkan kata-kata yang salah. Mengucapkan kata-kata apa? Yang salah. Maka yang bagus Bu, ya, adab kita adalah ketika ingin menegur orang tersebut nanti dulu deh, ditunggu. Setelah selesai majelis dulu. Selesai majelis orang pada pulang, kita tarik, "Ukhti, boleh nggak saya ngomong berdua sama anti?" "Kenapa?" "Enggak, tadi saya dengar anti ngomong begini-begini. Setahu saya ada hadis deh yang melarang mengucapkan begitu." "Oh iya, iya ukhti, ini hadisnya." Nah begitu, kata beliau ya. Usahakan kalau kita mau menasehati orang tuh jangan di depan teman-teman. Sebab kalau di depan teman-temannya itu ya tersinggunglah dia Bu. Merasa apa? Merasa apa namanya? Harga dirinya dijatuhkan. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Hibban, bedakan antara nasihat dengan memburuk-burukan. Nasihat, kamu nasihati antara kamu dan dia saja pribadi. Sedangkan kalau kamu nasihati dia di depan orang-orang, itu namanya kamu menebar aib, memburuk-burukan dia. Nah itu ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi ini adab, Masya Allah, adab yang luhur sekali ya. Iya. Jadi kalau kita misalnya sedang ngobrol-ngobrol sama teman, kemudian teman kita mengucapkan kata-kata yang salah, atau sikap yang salah, jangan langsung tegur, kamu gimana sih? Kamu kok ngomong begitu? Gak boleh tahu. Di depan yang lain. Kecuali Ibu, kalau kata-kata ini dikhawatirkan yang lain akan terpengaruh. Ya, maka harus dijelaskan pada waktu itu juga. Kenapa? Karena kemaslahatan untuk supaya menjaga yang lain tidak terpengaruh oleh kata-kata tersebut. Misalnya kata-kata tersebut jelas menyesatkan begitu. Nah ini Ibu ya. Tapi kalau memang ternyata itu insya Allah teman-teman juga mungkin ya tidak akan terpengaruh atau nggak paham, dan kita paham kalau itu adalah perkataan yang salah. Maka yang lebih bagusnya ya kita nasihati setelah selesai bubar aja deh. Setelah selesai bubar kita ngomong baik-baik sama dia. Iya, secara berdua saja gitu Bu. Iya. Nasihat ke-23. Ihris ala iqtina'il kutubil mukhtarah al-mufidah litaj'ali minha maktabatan manziliyatan yastafidu minha jami'u afradil usrah. Semangatlah wahai para wanita untuk membeli buku. Nah, nggak punya duit Ustadz, oh ya udah deh kalau nggak punya duit mah dimaafin. Tapi kalau ibu punya duit, jangan lupa Bu beli buku. Tapi ingat kata beliau, buku-buku yang bisa yang dipilih dan manfaat. Supaya kita apa Bu? Ya, setidaknya di rumah kita itu ada apa? Ada perpustakaan pribadi. Di mana perpustakaan itu bisa diambil faedahnya oleh orang-orang yang ada di rumah kita. Ya terkadang Masya Allah ada orang Bu, rajin beli buku tapi nggak rajin baca. Rajin beli buku, buku dikumpulin, Masya Allah banyak bukunya. Udah merasa banyak bukunya, cuma buat selfie doang. Like, lihat. Masukin Facebook deh. Iya, ditulisin di situ buku-bukuku alhamdulillah udah banyak. Nggak dibaca. Iya. Jangan Ibu.
Justru yang kita khawatirkan buku-buku ini akan menjadi bumerang nanti pada hari kiamat. Kita sudah beli buku, udah banyak buku, tapi nggak ada yang dibaca sama sekali. Iya. Nanti apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Itu buku kamu diapain? Iya. Dibaca apa enggak? Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Di sini tentu ibu ya, kita berusaha jangan sampai buku-buku itu hanya sebatas dipajang. Udah, setelah itu nggak dibaca. Coba ya, yang bagus itu bu ya, coba ibu ambil buku, ibu lihat, buku ini berapa halaman ya? Oh, 200 halaman. Oh, Masya Allah. Ibu misalnya punya buku di rumah yang udah ibu beli ya, wah 200 halaman. Kira-kira dalam satu hari saya kuat membaca berapa jam ya? Ya, saya paling satu hari membaca setengah jam. Alhamdulillah ibu. Walaupun setengah jam ibu bisa baca dalam sehari, maksimalkan setengah jam itu. Nah sekarang ibu lihat, ibu jajal deh. Kalau ibu baca buku setengah jam itu berapa halaman habis? Setengah jam ya, berapa halaman habis? Oh alhamdulillah Ustadz, saya kalau baca buku setengah jam itu sekitar 10 halaman. Alhamdulillah. Baik Bu, bisa nggak Ibu continue setiap hari setengah jam? Insya Allah sih bisa Ustadz. Ya, baik. Kira-kira berapa halaman buku itu? 200 halaman. Oh, 200 dibagi 10 berapa Bu? 20. Wah, berarti diperkirakan dalam 20 hari saya sudah selesai membaca buku ini. Asal continue setiap hari setengah jam itu dimaksimalkan. Setengah jam. Dari 24 jam, ibu bisa baca setengah jam aja luar biasa. Dalam sehari ya. Asal setengah jam itu betul-betul dimaksimalkan. Bayangkan kalau 200 halaman, setengah jam ibu bisa 10 halaman, berarti 20 hari selesai. Iya, alhamdulillah. Tapi ingat Bu, ya kalau kita baca buku itu kalau bisa ya, kita tandain tuh Bu faidah-faidah pentingnya Bu. Kalau ibu baca buku, wah ada faidah penting nih. Dicatat di halaman depannya, halaman sekian, faidah penting tentang ini. Jadi nanti ya, ketika kita ingin merujuknya lagi, kita tinggal lihat aja halamannya. Oh, halaman sekian. Jadinya manfaat, Ibu, manfaat. Ya. Daripada Ibu sibuk gibahin orang, mendingan baca buku ya nggak Bu? Daripada Ibu sibuk baca koran, ya, kalau baca koran rajin, nonton TV tentang berita-berita rajin, tapi baca buku malah capek euy. Ya, ngantuk. Sampai ada orang Bu ya bikin tips cepat tidur. Apa itu? Baca buku. Jadi kalau baca buku itu biasanya cepat tidur tuh Bu, ngantuknya. Kenapa bisa seperti itu Bu? Karena itu menunjukkan memang kita tidak menyukai ilmu. Sebab kalau kita cinta kepada ilmu, insya Allah sih Bu ya, semangatlah insya Allah. Itulah kemampuan orang baca memang beda-beda. Coba kita ukur aja deh, kita ini dalam sehari 24 jam itu berapa jam sih kita bisa baca buku. Kalau ibu bisa 1 jam, Masya Allah. Kalau ibu kuatnya hanya 15 menit, ya maksimalkan 15 menit itu. Yang penting kita terus setiap harinya mendapatkan tambahan ilmu, ibu-ibu sekalian. Itu nasihat ke-23. Ya. Nasihat ke-24. Masih yang berhubungan dengan buku. Ihdari ukhtil muslimah an tudayyi'i waqtaki fi qira'atil asya'i ghairil mufidati. Wabta'idi kullal ibti'ad an qira'atil asya'i dharrati kal majallati saqitati war riwayatil habitati allati yuhawilu kitabuha nashra radhilati wa isya'atal fasad. Wa iyyaki
wa dukhulaha baitaki wa kuni harban 'alaiha. Waspada, wahai saudaraku muslimah, waspada. Waspada kenapa? Jangan sampai kamu menyia-nyiakan waktumu untuk membaca buku-buku yang tidak ada manfaatnya. Baca komik, apa manfaatnya? Baca novel yang itu cerita-cerita di karang-karang, apa manfaatnya? Hati-hati. Jangan dihabiskan waktu kita untuk membaca hal-hal yang sia-sia. Iya. Kadang ibu, Masya Allah di HP-nya semua ya medsos ada tuh bu. Ada WhatsApp, ada BB, ada Pad, ada Line, ada WeChat, ada Facebook, ada Tweet. Ya. Isinya obrolan, gak ada manfaatnya. Terkadang habis waktu kita buat meriksain satu-satu tuh. Kewajiban kita ibu ya, kalaupun memang kita mau WhatsAppan silakanlah, tapi yang manfaat gitu, yang isinya ilmu, kita di situ bisa mendapatkan ilmu. Daripada bacain obrolan yang gak ada manfaatnya, cekakak cekikik, memperbanyak ketawa, mematikan hati, ya. Mendingan kita baca yang sesuatu yang lebih bermanfaat ibu. Kalau ibu buka Twitter misalnya, ikuti Twitter para ulama, Twitter para asatidzah yang memang di situ diberikan faidah-faidah ilmu, kan alhamdulillah. Ibu kalau ibu ya buka Facebook misalnya, ya udah ikuti Facebook ya mereka-mereka yang selalu memberikan manfaat dan faidah. Ya, dari para asatidzah, ustadz-ustadz dan para ulama. Tapi ingat, jangan suka selfie. Ya. Moto diri lagi senyum, dipasang di Facebook, biar semua laki-laki bisa menikmati gigi ibu yang penuh jigong. Ya. Maka dari itu ibu, ya. Nah ini ibu, jadi kita ini berusaha ibu, ya, jangan sampai kita itu jatuh kepada membaca sesuatu yang tidak ada manfaatnya ibu. Ya, jauhi majalah-majalah yang di situ dipamerkan perempuan-perempuan terbuka auratnya. Ya, koran-koran yang di situ sifatnya provokasi. Ya. Oh, ibu juga nggak bakalan ditanya di hari kiamat atau di kuburan, kamu nggak baca koran? Enggak, Bu. Kita akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa Allah, siapa nabimu, apa agamamu, itu yang akan ditanya. Kita akan ditanya tentang Al-Quran. Bagaimana sikap kamu ke Al-Quran? Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Maka jangan sampai majalah-majalah yang porno atau majalah-majalah yang merusak atau kitab-kitab yang merusak itu masuk ke rumah kita. Jangan sampai. Iya. Nasihat yang ke-25. Masih yang berhubungan dengan perpustakaan. Kata beliau, minal mufid antakunal maktabatu munawwa'atan tulabbi jami'al ihtiyajat. Kalau ibu mau membuat perpustakaan di rumah, ya, saya pengen punya perpustakaan kecil Kalau bisa, kata beliau, ya, kalau bisa buku-bukunya itu mencakup semua permasalahan. Misalnya, ibu beli tentang fikih, buku fikih, ensiklopedia fikih, beli 1 jilid, dapat. Beli lagi tentang akidah, wah ini di akidah. Beli lagi tentang sejarah. Beli lagi tentang tafsir. Setidaknya walaupun cuma punya satu buku, tapi setiap buku itu macam-macam gitu loh Bu. Fikihnya ada, tafsirnya ada, sejarahnya ada, demikian pula. Pokoknya lengkaplah di situ. Sehingga ketika kita ingin memperluas hasanah pengetahuan sejarah kita, buka buku sejarah, baca di situ. Tapi kalau ibu duitnya banyak, alhamdulillah, Ustadz suami saya gajinya banyak, alhamdulillah. Coba deh
Setiap bulan ibu misalnya sisihkan buat beli buku. Berapa? Juta nggak apa-apa deh, 1 juta. Iya. Beli buku deh, tapi dipilih yang bagus-bagus. Konsultasi kalau mau beli buku. Jangan sembarangan. Ya, kira-kira buku itu bagus apa enggak? Karena kalau kita tidak hati-hati, ternyata bukunya menyesatkan. Ternyata bukunya banyak hadis palsunya. Ternyata bukunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya apa? Kita bakalan terkena pemikiran yang menyimpang, Ibu. Iya. Nah, beli deh, alhamdulillah. Dicanangkan untuk tahun ini saya membeli ya dari berbagai macam ilmu. Ilmu hadisnya ada, ilmu fikihnya ada, ini alhamdulillah. Nanti tambah lagi akidahnya. Jadi akhirnya satu ini khusus buku akidah aja. Satu ini khusus buku hadis aja. Walaupun cuma 1 lemari ya alhamdulillah. Yang penting kan sudah ada semua gitu. Cuma yaitu tinggal semangat membaca. Ya. Fal muslim wal muslimah bihajatin ila ma'rifati ahkami diniha wa umuri aqidatiha. Maka seorang muslim dan muslimah sangat membutuhkan untuk mengenal hukum-hukum agama, hukum-hukum akidah. Ya. Mengenal tentang sejarah alam Islami, mengenal tentang problematika kaum muslimin, mengenal tentang bagaimana akhlak, bagaimana sejarah, bagaimana fikih dan yang lainnya. Sangat kita butuhkan, Ibu. Nah itu, Bu, kalau bisa sih, Bu, ya. Kalau kita baca buku itu bisa disesuaikan setiap musim. Misalnya gini, pas musim haji, fokuskan selama musim haji membaca kitab fikih bab khusus haji. Perdalam masalah haji. Alhamdulillah. Pas bulan Ramadan, Ibu khususkan tentang fikih Ramadan. Baca tentang Ramadan, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana tentang syarat-syarat puasa dan yang lainnya. Baca gitu. Iya. Demikian pula hal-hal yang sangat kita butuhkan setiap harinya, seperti sholat, seperti wudhu. Nah itu ibu-ibu sekalian ya. Kemudian nasihat ke-26. Idza a'jabaki kitabun mufidun fahariyun biki an tu'arrifi akhawatiki al-muslimati alaihi wa tahuthihinna ala qiraatihi. Wa idza waqa'a biyadiki kitabun darun aw mustamilun ala akhtarin wajaba alayki tanbihu akhwatiki al-muslimati ala dararihi wa ma fihi min akhdaihi. Kalau kamu menemukan buku yang bagus, wah buku ini bagus banget nih. Kata beliau, jangan lupa beritahu teman-temanmu. Teman-temanku, saya dapat buku bagus banget nih. Ya isinya tentang ini dan itu. Kamu mau ikut beli nggak? Ya, itu bagus Bu. Ya, atau misalnya ibu daripada ngobrol yang enggak, ayo yuk kita kumpul yuk. Ya 10 orang misal teman-teman ibu ya kumpul situ baca buku. Ya, di situ kumpul setengah jam. Ayo yuk setengah jam aja kita kumpul yuk. Ayo kita baca buku ya. Yang saya baca kalian dengar. Dibaca nanti yang lain dengar. Besoknya temannya suruh baca, yang lain dengerin. Besoknya lagi ya halaman dari berikutnya terus aja kan jadi khatam, semuanya jadi tahu. Masya Allah, manfaat. Coba kalau duduknya ya kita begitu Bu, luar biasa. Setiap hari kita dapat ilmu terus. Ya ini duduknya cuma buat gibah doang, tak pede. Ya. Nasihat yang ke-27. Al-qira'atu amrun muhimun wa daruriyun. Fahawili iktinam al-furasi wa istighlal al-awqati litazawudi bil ilmi wal ma'rifati. Membaca itu perkara penting sekali. Penting loh Bu. Sampai-sampai ayat surat yang pertama Allah turunkan apa? Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Bacalah. Disuruh baca.
Makanya Ibu ya, kita budayakan membaca tuh Bu. Ya, terkadang ada ikhwan naik bis, ya daripada dia ngelongok lihat sini, lihat sono, lihat cowok, cewek sini, aduh, coba selama di bis habiskan waktu untuk membaca, ya. Kalau misalnya di bis, wah macet, masya Allah, dari Cilengsi ke Tanah Abang naik bis, kira-kira berapa jam? 1,5 jam. Masya Allah, itu kalau 1,5 jam buat baca buku, berapa halaman habis tuh Bu? Iya. Cuma terkadang ya itulah masalahnya, semangat kita membaca itu kurang sekali gitu lah Bu. Padahal kalau kita lihat di negeri-negeri sana yang jauh seperti di Jepang Bu ya, mereka itu di bis-bis, di kereta-kereta, ternyata apa yang terjadi? Sambil menunggu sambil mereka baca. Cuman kan mereka bacaannya terkadang nggak ada ya kebanyakan sih nggak ada manfaatnya ya. Baca koran lah, banyak baca komik lah dan yang lainnya. Coba kalau kita demikian. Ya di bis kita baca, di kereta kita baca, sehingga akhirnya membudaya lah ya. Yang namanya membaca itu mencerdaskan bangsa, Ibu. Ya, mencerdaskan diri kita juga, Masya Allah. Maka itu ibu-ibu sekalian, ya jangan lupa Ibu, kita hiasi hari-hari kita dengan membaca. Kalau nggak baca Quran, ya baca buku yang bermanfaat insya Allah. Kalau ibu nggak punya bukunya, pinjam ke teman. Kamu punya perpustakaan pribadi ya? Punya. Boleh nggak saya lihat-lihat? Minjem deh, ya. Boleh sih dipinjem, tapi nggak boleh dibawa ke rumah. Yaudah nggak apa-apa deh. Saya bacanya di perpustakaan kamu boleh nggak? Iya, boleh sih, tapi boleh cuma seminggu sekali. Yaudah nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa baca. Ini perpustakaan di belakang nih Bu. Banyak banget buku Bu. Nganggur semua tuh Bu. Iya. Di masjid kita ini perpustakaan alhamdulillah besar Bu. Di atas khusus bahasa Arab. Kalau Ibu jago bahasa Arab, Ibu bisa duduk di atas. Di bawah buku bahasa Indonesia semua. Coba sekali-kali Ibu kunjungilah, lihat. Ada nggak buku-buku bermanfaat sambil duduk ya. Setengah jam atau 15 menit baca. Wah Masya Allah. Kan manfaat sekali Ibu. Sehingga ya buku-buku itu sudah tidak sia-sia kita membelinya Bu. Ini Bu ya, makanya kita berusaha ya semangat untuk membaca itu kita tingkatkan Ibu, supaya menambah khazanah keilmuan kita. Nasihat yang ke-28. La tahrisi 'alal khuruj. Ini berhubungan dengan pergi ke pasar nih Bu. Nasihat yang berhubungan dengan pergi ke pasar atau ke mall. La tahrisi 'alal khuruji in wajadti man yaqdi hawaijaki. Wa in turirti ilal khuruji falyakun khurujuki fi muddatin qasiratin ala qadri hajatiki. Jangan semangat pergi ke pasar. Kalau memang ada orang yang bisa mencukupi kamu untuk pergi ke pasar. Ibu tahu nggak Bu? Ya, pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan apa Bu? Ahabul ardi ilallah masajiduha. Bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah itu masjid-masjidnya. Wa abghadul ardi ilallah aswaquha. Dan bagian bumi yang paling dibenci oleh Allah pasar-pasarnya. Makanya ibu-ibu jangan semangat kalau pergi ke pasar. Ini ada ibu-ibu kalau pergi ke mall semangat banget. Dia kemana Bu? Mall? Mall mana? Cibubur. Besoknya lagi tanya lagi, mau kemana Bu? Mau ke Giant. Masya Allah. Mau kemana Bu? Ramayana. Ya. Mau kemana Bu? Oh, mau ke itu tuh. Ya, mall Pondok Indah dong. Wih. Ya Allah Bu, kerjaan pergi ke mall ngapain sih Bu? Ya. Biar sebut gaya ya. Jangan begitu Ibu. Justru kata ya
para ulama, kita ini jangan semangat pergi ke sono, karena itu di sono tempatnya setan. Ya, kita para wanita itu, Bu, disuruh semangatnya itu memperbaiki diri di rumah. Allah mengatakan ya dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah, wanita jahiliyah yang pertama. Rupanya dia pergi ke mall mau mejeng. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, mau pergi kemana, Bu? Ke mall. Gincunya, bedaknya, Iya. Ibu ngapain? Mau jualan. Iya. Cuma mau mejeng. La ilaha illallah. Tidak layak seorang muslimah, wanita muslimah seperti itu, Ibu. Tidak layak seorang yang muslimah yang pelit waktunya, menghabiskan waktunya di mall-mall. Tidak layak. Kalaupun memang kita tidak ada orang yang bisa kita suruh pergi dan kita harus pergi sendiri ke sana, kata beliau, jangan berlama-lamaan di sana. Ya, segera pulang setelah selesai dari keperluan. Ya udah beli ini, udah belanja buat sebulan deh atau buat seminggu, udah selesai, pulang. Ya, jangan berlama-lamaan di sana, Ibu, karena keberadaan para wanita di tempat-tempat seperti itu fitnah, Ibu. Ya, fitnah. Ya. Dan juga hati-hati, jangan sampai tabarruj. Jangan sampai memperlihatkan kecantikan, memperlihatkan aurat. Naudzubillah, sallallahu alaihi wal afiyah. Karena terkadang kita lihat di mal-mal itu terkadang justru tempat para perempuan berlomba-lomba memperlihatkan kecantikannya gitu, Bu. Ya sampai-sampai ya bapak, ya suaminya ibu pergi ke mal itu bukan nyari barang, tapi ngeliatin sesuatu yang lain. Ya, akhirnya pulang-pulang dalam keadaan, ya Allah, berjatuhan hafalannya. Itu bahaya, Ibu. Makanya jangan sering-sering ke tempat yang namanya hal-hal seperti itu. Nasihat yang ke-29. Idza kharajti ila suq, kalau kamu mau pergi ke pasar, ingat ada adabnya. Fa iyyaki wa tatayyub wa zinah wartida al-malabis al-jamilah allati tulfitun nadhar ilaiki. Jauhi memakai wangi-wangian. Jauhi memakai pakaian-pakaian yang indah-indah yang membuat pandangan laki-laki terfitnah kepada kamu. An Nabi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ista'taratil mar'atu fa kharajat 'alal qaum liyajidu rihaha fa hiya kada kada aizaniyah." Apabila seorang wanita memakai minyak wangi, lalu ia keluar melewati para laki-laki agar mencium harumnya, maka ia seorang pelacur, kata Rasulullah SAW, tukang berzina. Ustadz, dia kan gak suka berzina, Ustadz. Dia kan cuma memakai pakaian minyak wangi doang. Iya, Bu. Rasulullah mengatakan dia pelacur, maksudnya dia sudah menyerupai perbuatan para pelacur. Para pelacur, wanita-wanita yang suka berzina itu, Bu, paling senang pakai minyak wangi supaya memfitnah para laki-laki. Lah kalau ibu juga seperti itu, apa bedanya? Kan kita disuruh, Ibu, untuk ya jangan menyerupai orang-orang seperti itu. Ya, makanya Ibu jangan menyerupai perbuatan para pelacur, Bu. Para pelacur itu suka memampangkan kecantikannya ke orang-orang. Ibu juga jangan memampangkan kecantikan ibu di Facebook. Ya. Jangan, ibu-ibu sekalian. Wal takun malabisuki fadfadatan satiratan li jami'i ajza'il badan. Hendaklah pakaianmu itu luas dan lebar, menutupi seluruh auratmu itu. Hati-hati, ya ibu-ibu yang suka pergi ke pasar itu, ya. Jangan sampai pergi ke pasar itu dalam keadaan tabaruj, ya berhias dan yang lainnya. Kemudian yang ke-30,
idza kunti fis suq aw fi tariqiki ilaihi fala tukthiril iltifat falil basari mazaliku khatiratun wa idza wajadti hajataki fa iyyaki wa kathratal kalam ma'al ba'i'in fa innahu mimma yughidu ma'al haya wa yaftahu babal fitnah. Kalau kamu pergi ke pasar, maka di jalan jangan terlalu banyak nengok sana sini, nengok sana, nengok sini, nengok sana, nengok sini. Kalau orang Arab, Bu, melihat orang yang kepalanya selalu bergerak, lihat sini, lihat sono, itu katanya kepalanya kayak kepala ular. Ya, artinya jangan kita seperti ular, Ibu. Kenapa? Karena mata itu harus dijaga. Kalau ibu ternyata terkadang ya matanya nggak dijaga, selama dipasang ngeliat sini, ngeliat sana, ngeliat sini, ngeliat sini, yang pusing suaminya tuh, Bu. Ya, nanti kalau ibu banyak permintaan, Mas di sana banyak barang-barang bagus loh, Mas. Harganya, wah, Mas, ya, yang ada 50 juta, Mas, ada yang 30 juta, Mas. Suaminya pusing, Bu, yang ya. Makanya ibu terkadang dari mata itu turun ke hati, Ibu, ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke mana? Ke hati. Ya. Dan kamu kalau sudah beli, hati-hati kata beliau. Ini nih nasihat. Jangan berlama-lamaan ngobrol sama penjual. Ibu terkadang ngelihat penjualnya ganteng, sengaja, ya. Ini berapa, Mas? Ini apa, Mas? Ini apa, Mas? Kesempatan, modus, ya. Gara-gara ngelihat penjualnya ganteng, mereketeng-teng, kayak sekoteng gitu, ya. Nah itu ibu-ibu sekalian, ya. Orang wanita itu harus menjaga diri, ya. Jangan sampai wanita tersebut mencampakkan dirinya kepada fitnah, ibu-ibu sekalian. Baik Ibu-Ibu sekalian, sekira cukup kajian kita dan kita buka tanya jawab. Barangkali Ibu ada yang mau bertanya, insya Allah kita lanjutkan pada poin ke-31 pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kapan mulai dan berakhirnya waktu sholat duha? Sholat duha dimulai ketika matahari sudah mulai tinggi. Jadi ketika matahari terbit, ya tidak boleh sholat, Bu. Dibiarkan agak tinggi dikit, nah itu sudah masuk waktu awal duha. Berakhir sebelum matahari tepat di atas langit. Karena apabila matahari sudah tepat di atas langit, maka itu waktu terlarang sholat. Ya. Bagaimana jika ada orang yang meminta sedekah tapi uang yang saya punya untuk membayar hutang? Dahulukan yang mana dulu Ustadz? Apakah membayar hutang atau diberikan kepada orang yang meminta sedekah tadi? Ya bayarin hutang dulu dong Bu. Kalau memang nggak ada uang untuk membayar hutang kecuali itu, ya dapat duit, tapi saya punya utang. Kalau saya nggak bayarin nih duit, buat utang susah untuk bayar utang lagi. Ya kasih aja, itu utang lebih wajib daripada sedekah sunnah. Membayar hutang hukumnya apa? Wajib. Bersedekah, ya orang kepada yang minta sedekah hukumnya sunnah saja. Maka kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Apabila sedang taklim atau datang ke masjid ikut kajian, kita ingat akan kebesaran, keagungan, dan kuasa Allah. Akan tetapi apabila sedang tidak ada kajian apapun lupa akan semua itu tadi Ustadz. Apakah hal itu menandakan bahwa iman kita yang naik turun? Betul. Makanya seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, nafaqah hamdalah. Wahai Rasulullah, hamdalah tampaknya sudah jadi munafik ya Rasulullah. Ini ngomong hamdalah. Kata Rasulullah, wa madhaq? Kenapa begitu? Kata hamdalah, hai Rasulullah, aku kalau berada di majelismu, hatiku merasa takut. Ya mataku, air mataku berlinang, hai Rasulullah. Takut kepada Allah.
Tapi ketika aku pulang, di rumah aku disibukkan dengan dunia, tertawa dengan anak dan istri. Berarti aku munafik ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Hanzalah, kalau keadaan kamu terus-menerus seperti di majelisku, ya, niscaya malaikat akan menyelami kamu di rumah-rumahmu dan di jalan-jalan. Walakin ya Hanzalah sa'ah. Akan tetapi Hanzalah, ada saat-saatnya. Ada saatnya kita munajat, ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita memasak, ada saatnya untuk membantu orang lain, ada saatnya juga kita menuntut ilmu, ada saat-saatnya kata Rasulullah. Maka dari itu Ibu, ya yang terpenting kita jangan lepas dari menuntut ilmu, jangan lepas. Selalu ya kita semangat untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Karena hati kita ini sangat butuh ibu-ibu sekalian kepada apa? Siraman rohani ibu, kepada ilmu. Karena itu makanan hati kita ibu. Iya. Ustadz, kalau saya di mobil baca buku suka mual, gimana ya? Ya udah, kalau mual banyak zikir aja. Kalau ibu ngelihat baca buku di mobil, aduh pusing, udah nggak usah baca lah, ditutup aja, masukin. Terus gantinya apa? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Salawat, ya. Mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau ibu bab punya hafalan Quran sambil di murojaah. Makanya kata Rasulullah SAW ya, siapa yang berkendaraan di jalan Allah dan dalam kendaraan itu disertai dengan membaca Al-Quran, maka penumpangnya adalah para malaikat. Dan siapa yang di kendaraannya itu disertai dengan nyanyian-nyanyian, apalagi musik, maka yang menjadi penumpangnya adalah setan. Ya. Bagaimana nonton film yang ceritanya fiksi atau tidak ada kenyataannya? Ya. Ibu-ibu sekalian, fiksi itu ada dua macam. Fiksi yang dalam artian memang dongeng belaka, nggak ada kenyataan sama sekali. Ada fiksi dalam artian, ya, yaitu film-film yang sifatnya itu memberikan pelajaran, misalnya mencontohkan tata cara sholat, mencontohkan tata cara makan, misalnya orang-orang lagi pada kumpul makan. Kemudian di situ dipraktikkan orang salah dalam makan, ada yang pakai tangan kiri, ditegur sama temannya, nggak boleh. Karena di situ ada manfaat dan faidah untuk mengajarkan tentang tata cara makan Rasul misalnya. Atau misalnya ya mempraktikkan tentang sebuah akhlak yang salah ditegur oleh temannya. Akhi, ya misalnya ada orang di situ ya, ada orang masuk mau ngetok pintu ke rumah, tuk 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 dengan kencangnya misalnya. Kemudian ada temannya nasihatin, akhi kalau ngetok pintu nggak boleh kencang-kencang, adabnya begini. Nggak apa-apa. Kata Syekh Utsaimin, kalau seperti ini boleh. Tapi kalau ternyata semuanya dongeng, nggak ada manfaatnya, ya, maka dari itu tidak ada manfaatnya namanya, Bu. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya kita tinggalkan. Ya, film-film yang sifatnya fiksi seperti itu nggak ada manfaatnya, tidak menambah iman, tidak juga, ya. Maka yang seperti itu kita tinggalkan aja lah. Masih banyak kok hal-hal yang lebih bermanfaat dari itu. Saya mau tanya, pantaskah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya? Dulu ia sering memakai obat-obatan, sekarang bertaubat. Apakah taubatnya diterima? Ya diterima, Bu. Semua orang yang bertaubat dengan taubat yang nasuha, diterima. Diterima. Ya. Allah tidak pernah mengatakan saya tidak akan terima taubatmu. Semua taubat pasti diterima. Asal taubatnya benar. Sungguh-sungguh, ya. Dan ia selalu meminta maaf kepada kedua orang tua. Ya. Orang tua pun memaafkan. Alhamdulillah. Apakah Allah memaafkannya? Apalagi Allah lebih pemaaf dari orang tua. Lebih sayang. Bahkan Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba.
Allah tuh sangat gembira ibu melihat hambanya yang bertobat, Bu. Iya, alhamdulillah. Kalau orang tersebut bertobat, alhamdulillah. Bagaimana hukumnya wanita jadi PNS? Bekerja di luar, Ibu. Pada asalnya bagi wanita itu sebetulnya kurang bagus, Bu. Bekerja di luar rumah, pada asalnya wanita itu kurang bagus karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Kalau memang sudah ada yang mencukupi suami, alhamdulillah, kona aja yang ada. Seorang wanita itu di rumah lebih menjaga ketakwaan daripada di luar rumah. Tapi kalau memang dia mau bekerja juga, boleh, tapi dengan dipenuhi syarat. Syarat yang pertama, suami memang mengizinkan. Syarat yang kedua, tidak melalaikan kewajiban dia sebagai seorang istri. Syarat yang ketiga, di tempat kerja dia tidak terjadi percampur adukan antara laki-laki dan wanita. Ikhtilat. Tidak fitnah di situ. Iya. Makanya kalau seperti ini silahkan kalau terpenuhi syaratnya. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, udahlah mendingan juga memperbaiki diri di rumah. Iya. Apalagi kalau suami sudah memberikan kecukupan, alhamdulillah. Iya. Ustadz, apakah saya berlebihan apabila ketika keluar rumah, misal diajak ibu ke pasar, berjalan-jalan dan sebagainya, tidak boleh memakai penutup muka jenis apapun? Saya jadi bawaannya kesel aja Ustadz, cemberut, jutek, dan sebagainya. Ya kalau memang ibu yang minta seperti itu, ya nggak apa-apalah dibuka. Ya. Tapi setiap ada lewat laki-laki ditutup. Setiap ada laki-laki lewat ditutup. Begitu aja Bu. Nanti kalau pas di mobil ya buka aja. Ya. Daripada nanti di jalan berantem terus sama ibu. Mohon nasihatnya Ustadz, ternyata suami kita tertarik dengan sesama jenisnya. Ya Allah, LGBT rupanya suaminya. Udahlah Bu, ya kalau seperti ini sih diizinkan si istri untuk minta cerai nggak apa-apa. Karena itu izin yang syar'i. Ya, udzur yang syar'i Bu. Ya, ibu cari. Tapi kalau ibu mau membantu untuk menyembuhkan suami, ya supaya ia tidak supaya sembuh dari LGBT-nya itu, alhamdulillah, bantu dia sembuhkan, ya, supaya dia betul hanya tertarik kepada lawan jenisnya aja. Karena memang penyakit senang sesama jenis itu susah banget Bu. Makanya lihat bagaimana adab Allah kepada ya kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, di mana kaum Nabi Lut itu ya diadab oleh Allah tuh ngeri banget Bu. Diangkat, kemudian dibalikan, dikubur hidup-hidup. Iya. Makanya kalau kita melihat sejarah ya negeri-negeri yang di situ tersebar Sodom, homoseksual, itu selalu nasibnya dikubur hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak mau kan seperti itu. Ya. Mereka orang-orang yang sekarang ini gemar membela LGBT, hakikatnya menentang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Menentang pencipta langit dan bumi yang telah melarang perbuatan tersebut. Ya. Subhanallah. Itu mendatangkan adab yang keras dan mengerikan, Ibu. Ya. Maka dari itulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahi, untuk menasihati mereka supaya mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kembali kepada jalan yang benar. Allahu a'lam, segera cukup Ibu-ibu sekalian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.